Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peran strategis administrasi perkantoran dalam industri ramah lingkungan. Administrasi perkantoran menjadi komponen yang kritis dalam transformasi menuju industri ramah lingkungan. Statistik menunjukkan sebanyak 82% perusahaan di Asia telah memulai mengadopsi konsep green office. Mari kita eksplorasi bagaimana sih sebenarnya peran administratif sehingga dapat mendorong keberlanjutan lingkungan di dunia kerja yang modern ini. Adapun definisi dari industri ramah lingkungan diantaranya adalah efisiensi sumber daya yang mengoptimalkan penggunaan air, energi, dan juga bahan baku tanpa pemborosan, sehingga mampu memprioritaskan sumber energi yang terbarukan. Kemudian untuk meminimalisir limbah, dalam industri ramah lingkungan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle, di mana pengelolaan limbah bertanggung jawab akan hal ini. Adapun sertifikasi untuk industri ramah lingkungan diantaranya adalah mendapatkan sertifikasi Green Building pada tahun 2024 untuk standarisasi praktek berkelanjutan. Dengan adanya industri ramah lingkungan ini, diharapkan mampu berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif operasional terhadap ekosistem. Adapun peranan dari administrasi perkantoran diantaranya adalah pengelolaan strategis dari perencanaan dan juga implementasi kebijakan lingkungan, pengelolaan operasional seperti dokumen, fasilitas, dan juga logistik berkelanjutan, serta pengelolaan pengeluaran sebanyak 60% pengeluaran kantor dikelola oleh tim administrasi. Adapun ruang lingkup kerja administrasi perkantoran diantaranya adalah sarana dan prasarana pengelolaan fasilitas fisik ramah lingkungan, kemudian pengelolaan dokumen dan juga arsip, koordinasi tim untuk memfasilitasi kerja antara lintas departemen, serta memberikan penyusunan prosedur kebijakan dan juga SOP terhadap industri ramah lingkungan. Adapun fungsi administrasi dalam manajemen lingkungan kerja diantaranya adalah reduksi kertas pada implementasi serta dokumentasi digital. Yang kedua, pengelolaan energi untuk memonitoring dan juga mengoptimalisasikan penggunaan listrik. Yang ketiga, penggunaan limbah plastik yang mengeliminasi penggunaan botol sekali pakai pada penyediaan tumbler kantor, serta pengadaan lingkungan hijau untuk pemilihan supplier dan juga produk-produk ramah lingkungan. Adapun regulasi dan juga standarisasi terkait Green Office di Indonesia, yang pertama adalah Permen LHK nomor 5/2021 yang mengatur tentang tata cara dan juga persyaratan pengelolaan limbah di kantor. Dan yang itu diterapkan pada standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang diadopsi di Indonesia, serta penggunaan potong intensif pajak sebanyak 15% untuk investasi efisiensi energi di kantor. Adapun proseduremen ramah lingkungan yaitu pada perusahaan BUMN yang beralih ke furnitur daur ulang sebanyak 58% BUMN, kemudian efisiensi biaya dengan pengadaan produk yang hemat energi sebanyak 72%, serta proporsi minimum produk lokal dalam pengadaan kantor sebanyak 40%. Adapun desain ruang kerja berkelanjutan diantaranya adalah pencahayaan yang efisien sehingga menggunakan lampu LED yang hemat energi sehingga dapat mengoptimalisasi cahaya melalui jendela dan juga skylight. Kemudian ventilasi alami yang didesain sirkulasi udara yang baik tetap mengurangi ketergantungan terhadap AC. Dan yang ketiga, green element, di mana penerapan green wall untuk penyerapan karbon, tanaman indoor untuk kualitas udara, serta pemilihan tanaman yang rendah perawatannya yang dapat tahan di dalam suhu ruang. Adapun pengelolaan limbah kantor terbagi menjadi 3. Yang pertama pemilihan sampah, yang kedua pengumpulan dan pencatatan, serta yang ketiga daur ulang dan juga pengolahan. Pada tahapan pemilihan sampah ini, kantor menyediakan tempat yang terpisah untuk organik, kertas, plastik, dan juga B3. Sedangkan untuk pengumpulan dan juga pencatatan, sistem pengambilan rutin oleh petugas kebersihan yang mencatat dari volume bulanan. Dan yang terakhir, daur ulang dan juga pengolahan. Kantor juga bekerjasama dengan bank sampah atau recycle resmi untuk penanganan khusus pada limbah elektronik.
Adapun reduksi dan juga optimalisasi dari penggunaan energi, yang pertama yaitu pengelolaan AC di mana mengaktifkan timer otomatis untuk jam operasional dengan pengaturan suhu ruang optimal sebesar 24 hingga 25 derajat Celcius. Kemudian sistem pencahayaan menggunakan sensor gerak untuk ruangan yang tidak terpakai serta pemanfaatan maksimal cahaya alami. Yang ketiga, peralatan elektronik di mana kebijakan memastikan komputer saat istirahat serta pembelian perangkat dengan label energi STAR. Dan yang terakhir, audit energi terhadap pemantauan konsumsi energi tahunan dengan mengidentifikasi area-area yang terdapat pemborosan lingkungan energi. Adapun pengelolaan transportasi kantor diantaranya adalah menggunakan transportasi umum sehingga dapat memberikan intensif bagi pengguna transportasi massal, penyedia shuttle bus karyawan, serta program apel pada sistem pencocokan karyawan berdasarkan rute. Adapun edukasi dan juga pelatihan dari karyawan yaitu workshop rutinitas green behavior yang diadakan setiap 6 bulan sekali untuk seluruh karyawan serta melatih 1.000 karyawan untuk melalui program e-learning Eco Office. Adapun studi kasus dari asal International Green Movement yaitu pengolahan limbah B3 di mana sistem pemisahan dan juga pengolahan khusus. Kemudian untuk daur ulang material bekerjasama dengan prosesor daur ulang konservasi air terjadi penurunan air sebanyak 32% sejak 2020 serta program penghijauan pada 15.000 pohon ditanam di area kantor. Adapun dampak nyata dari implementasi administrasi perkantoran hijau diantaranya adalah penurunan karbonisasi rata-rata hingga 22%, pengurangan emisi karbon di kantor PLN dan juga Pertamina. Yang kedua, peningkatan kepuasan kerja. Menurut survei GBCI, menurunkan kenaikan sebanyak 18% tingkat kepuasan karyawan serta penghematan biaya rata-rata 15 hingga 25% penurunan biaya operasional tahunan. Adapun tantangan dan juga solusi praktis diantaranya adalah tantangannya yaitu berupa resistensi perubahan budaya kerja, investasi awal yang lebih besar, kemudian kurangnya keterampilan teknis, inkonsistensi implementasi, serta kesulitan mengukur dampak. Sedangkan solusi yang dapat ditawarkan yaitu mengenai program intensif karyawan, implementasi bertahap dan juga prioritas, pelatihan berkelanjutan, penerapan KPI lingkungan, serta pelaksanaan sistem reward untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk mengikuti praktik ramah lingkungan. Untuk penutup dan juga rekomendasi pada materi hari ini yaitu adopsi digitalisasi untuk mempercepat implementasi pada sistem paperless di seluruh lini. Kemudian sinergi internal dibutuhkan untuk membentuk komite lingkungan lintas departemen. Tidak hanya itu, pelaporan ESG juga mengintegrasikan mematik lingkungan dalam laporan tahunan. Dan yang terakhir, sertifikasi upayakan pencapaian standar internasional. Administrasi perkantoran adalah kunci pendorong transformasi hijau di lingkungan kerja. Dengan implementasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh lingkungan dan juga perusahaan. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.